Jemaat terkasih, saudara, mari kita bersama membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Yunus pasal yang kedua. Yunus pasal yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari dalam dunia orang mati aku berteriak dan Engkau mendengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Arus air mengepung aku. Segala gelora dan gelombang-Mu menghempaskan aku. Lalu aku berkata, aku telah tersingkir dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra dalam meliputi aku, dan rumput laut membelit kepalaku. Ke dasar gunung-gunung aku turun, tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku selama-lamanya. Ketika itulah Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu, ke bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang pada berhala yang sia-sia, meninggalkan kasih setia-Mu terhadap mereka. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Dari Tuhanlah keselamatan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, lalu Yunus dimuntahkannya ke darat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, berdoa seharusnya menjadi respon pertama kita pada waktu kita mengalami kesesakan. Bukan pilihan terakhir ketika semua cara sudah tidak berhasil. Sebuah kutipan berkata, prayer should be our first response, not our last resort. Berdoa seharusnya menjadi respon pertama kita pada waktu kita mengalami kesesakan. Bukan pilihan terakhir ketika semua cara sudah tidak berhasil. Tetapi sayangnya, saudara, kita seringkali belum mau menyerah untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kepandaian, kepintaran, keahlian, mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Selama masih ada cara, selama saya belum putus asa, maka itulah yang masih akan saya lakukan. Meski demikian, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu Allah yang baik. Dia tidak akan menolak kita, meskipun Dia kita tempatkan di urutan paling belakang di hati kita. Ironis juga bukan? Bahwa justru yang membuat kita mencari Tuhan adalah kesesakan yang begitu dalam dan kita merasa sudah tidak ada lagi pengharapan. Jadi belum tentu kesesakan itu memberikan kesusahan kepada kita. Tapi justru lewat kesesakan kita mencari Tuhan. Di saat kita tidak ada lagi cara, maka kita akan mencari Tuhan. Bukankah itu yang sering kita dengar waktu kita di ICU, di kamar tunggu ICU, orang akan berkata, sudah tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Dokter saja sudah angkat tangan. Hanya berdoa yang bisa kita lakukan. Seringkali begitu kan Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar, hanya doa yang bisa kita lakukan. Saudara, seandainya saja kita belajar pertama-tama datang kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu di dalam doa kita kepada Tuhan. Maka saya pikir-pikir Bapak Ibu Saudara, kita bisa menghemat waktu. Kita bisa terhindar dari banyak kerugian materi, atau kita bisa terhindar dari kesusahan hati yang tidak perlu terjadi. Mengapa saya bisa katakan demikian?
Karena pada waktu kita pertama-tama mau terus belajar datang kepada Tuhan dalam doa kita, maka Tuhan akan memberi hikmat kepada kita sesungguhnya. Tuhan akan memberi kepada kita penghiburan dan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu yang ada di depan. Dan Tuhan akan mencegah kita bertindak bodoh dan sembrono. Sehingga kita membuang-buang waktu yang seharusnya tidak perlu. Seandainya saja kita mau belajar pertama-tama menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Di dalam 2 Samuel pasal 21 ada satu kisah di situ dikatakan pada zaman Daud kelaparan terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Setelah 3 tahun berturut-turut mengalami kelaparan, baru Daud meminta petunjuk Tuhan. 3 tahun, saya yakin Daud berusaha dengan segala cara, dengan segala keahlian, kepintarannya, dengan segala sesuatu sumber daya yang bisa dia gunakan pada waktu itu. Untuk apa? Untuk memelihara bangsa Israel yang menjadi tanggung jawab dia, terhindar daripada kelaparan. Tetapi gagal, segala cara sudah dilakukan, tapi gagal. 3 tahun bangsa Israel mengalami kelaparan. Daud baru mencari Tuhan. Saya pikir kalau pertama-tama seandainya Daud belajar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, mungkin bisa lain cerita catatan sejarahnya. Menjadikan doa sebagai respon pertama kita harus terus kita bangun. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini tidak terjadi dalam waktu semalam. Menjadikan doa sebagai respon pertama kita itu tidak terjadi dalam waktu semalam. Karena ini berbicara tentang disiplin rohani, ini kita sedang berbicara tentang kebiasaan rohani yang baik. Di mana setiap hari kita harus membangun mesbah doa kita di hadapan Tuhan. Setiap pagi Tuhan begitu rindu ingin mendengar seruan kita. Dan setiap pagi kita bisa membentangkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan kita menanti-nantikan Tuhan berbicara kepada kita. Belum terlambat untuk memupuk kesadaran ini. Hari ini mari kita buat pilihan dan keputusan untuk menjadikan doa sebagai prioritas utama, menjadi respon pertama kita di dalam segala keadaan. Jemaat terkasih, Tuhan bukan ban serep yang ada nggak masalah, mobil tetap bisa jalan. Tuhan, saya andaikan itu seperti setir mobil yang begitu penting, yang harus selalu kita genggam erat-erat pada waktu kita berkendara. Dari doa Yunus ada 2 alasan mengapa doa harus menjadi respon pertama kita. Yang pertama, karena kita tahu Tuhan mendengar doa-doa kita. Itulah mengapa doa harus menjadi respon pertama kita, karena kita tahu Tuhan kita mendengar doa-doa kita. Tuhan kita peduli dengan keadaan kita. Yunus, Bapak Ibu Saudara, adalah hamba yang melarikan diri, yang tidak taat dari panggilan Tuhan, dari mission trip Tuhan. Dia kabur, dia tidak ingin melakukan pekerjaan Tuhan dengan berbagai alasan. Dan Tuhan tentu berhak untuk tidak mendengar dan mempedulikan doa Yunus kepada dia. Tapi Allah kita Allah yang dikatakan penuh dengan kasih setia. Dia mendengar seruan Yunus dari dalam perut ikan. Saudara, kalau kita baca bagian sebelumnya, kita tahu bahwa Tuhan juga mendengar seruan doa yang lain. Yaitu seruan para awak kapal yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi waktu itu mereka berseru karena mereka mengalami badai yang begitu besar yang mengancam jiwa mereka. Mereka berseru kepada Tuhan dan dikatakan laut pun,
berhenti mengamuk. Kalau Tuhan saja dengan penuh belas kasihan dan kemurahannya bisa mendengar seru doa daripada orang-orang yang belum percaya. Apalagi Yunus dan kita semua, anak-anak milik kepunyaannya. Itulah mengapa Yunus berseru di ayat yang kedua, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku. Dari dalam dunia orang mati aku berteriak dan Engkau mendengarkan suaraku. Engkau mendengar suaraku, jelas Tuhan mendengar. Dan kalau kita membaca di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara, dan ayat-ayat berikutnya, kita bisa melihat bagaimana keadaan Yunus itu digambarkan sangat dalam sekali kesesakannya. Sudah hampir mati, bahkan ada penafsiran, Yunus itu sebenarnya sudah mati di dalam perut ikan, tapi dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Ya, kita tidak tahu apakah Yunus dalam kondisi sudah mati dibangkitkan atau dia dalam keadaan hampir mati sekarat. Tapi dalam perlindungan Tuhan, Tuhan menjaga dia. Kita bisa baca dari eskalasi doa daripada Yunus itu meningkat. Kalau di ayat yang pertama dikatakan Yunus berdoa kepada Tuhan. Tapi kemudian dikatakan aku berseru kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan lagi aku berteriak. Ada eskalasi doa. Dan bukankah ini sering yang kita lakukan? Kita berdoa. Tapi rasanya Tuhan tidak mendengar doa kita, Tuhan tidak menjawab kita, dan kita berseru kepada Tuhan. Dan kemudian sampai kita berteriak-teriak di dalam doa kita kepada Tuhan, memohon pertolongan. Karena beban berat yang menghimpit kita. Tapi ketika Yunus berseru, berteriak dan berdoa kepada Tuhan dari dalam perut ikan, siapa yang bisa mendengar dia? Tidak ada satupun manusia yang bisa mendengar dia berseru dan berteriak. Karena itu ada di dalam kelautan yang paling dalam, dasar laut yang paling dalam. Tetapi kita tahu Tuhan mendengar suara Yunus. Tuhan mendengar kata demi kata yang Yunus ucapkan dari mulutnya. Saudara, mungkin kita berpikir mana mungkin Tuhan ingin memperhatikan saya yang kecil dan yang lemah ini. Tidak ada orang yang peduli dengan hidup saya. Siapa saya Tuhan mau memperhatikan saya? Sedangkan ada begitu banyak miliaran, jutaan orang yang harus Tuhan perhatikan. Tapi kalau kita berpikir seperti itu, kalau kita menganggap Tuhan sebagai manusia, betul, paling hanya beberapa urusan yang Tuhan bisa tangani. Tetapi Tuhan kita bukan manusia. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi ini. Dia Allah yang tidak terbatas, Dia maha kuasa, Dia maha hadir, Dia maha tahu. Dan Dia memperhatikan kita satu demi satu. Bahkan Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 10 ayat 30, Tuhan tahu semua rambut kepala kita. Dihitung semua sama Tuhan. Rambut kepalamu terhitung semuanya. Seorang pendeta bernama Jack Ponen dari India, ya, dia berkata begini, ada dua cara menafsirkan bagian ini, dia berkata. Yang umum diketahui oleh kita, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semua, artinya Tuhan itu tahu total jumlah seluruh rambut kita. Semua helai rambut kita Tuhan tahu totalnya berapa. Tapi juga ada penafsiran yang kedua, dia bilang yang menarik. Dia berkata begini, Tuhan bukan hanya tahu total seluruh helai rambutmu, tapi Tuhan tahu mana rambut yang nomor 359. Mana rambut yang nomor 621, Tuhan tahu. Oh, yang nomor 352 udah rontok. Tuhan tahu yang rontok nomor berapa, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia berkata, wah yang nomor 1 akhirnya jatuh juga. Paling bertahan lama dan paling putih sendiri. Tapi rontok juga, gak apa-apa. Penggantinya dikasih nomor 1. Meskipun bukan nomor 1, kan yang terdahulu menjadi yang belakang, begitu kan ya, yang belakang menjadi terdahulu.
Tuhan tahu setiap helai rambut kita karena Tuhan menghitung dan memberi nomor satu persatu. Seperti rumah kita dikasih nomor ya, jadi kita tahu rumah nomor berapa begitu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghitung setiap helai rambut kita. Tuhan mendengar setiap kata daripada doa Yunus. Dan Tuhan juga menghitung semua tetes air mata yang mengalir. Bahkan Tuhan menampung setiap air mata itu. Saudara, apa kondisi kita yang paling susah, paling berat, paling sakit yang pernah kita alami? Apa? Saya percaya kita semua masing-masing punya setidaknya satu. Masa-masa paling kelam, paling sulit, paling berat. Tuhan sudah mendengar doa kita dari tempat yang paling sulit itu. Tuhan mendengar suara kita, teriakan kita, seruan kita dari kejauhan, dari kedalaman, dari keheningan, dari kesesakan. Tuhan mendengar semuanya. Bahkan Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus tinggal di dalam kita untuk membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Pada waktu kita tidak tahu bagaimana harus berdoa lagi, Roh Kudus sendirilah yang akan menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita bersyukur ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, bersama kita dalam segala keadaan. Dan Dialah yang akan membantu kita berdoa. Mari kita menjadikan doa respon pertama kita dalam kesesakan, bahkan dalam segala keadaan. Berdoa tidak perlu pakai uang, Bapak Ibu Saudara. Berdoa tidak perlu pakai bakat. Berdoa hanya membutuhkan waktu kita kepada Tuhan. Apakah kita mau berkomitmen menyediakan waktu setiap hari berdoa dalam segala keadaan? Berdoa. Karena doa yang menjadi respon pertama kita tidak akan terjadi hanya dalam waktu semalam. Tapi belum terlambat kita bisa mulai hari ini menjadikannya sebagai komitmen kita. Yang kedua, mengapa doa harus menjadi respon pertama kita dalam kesesakan? Karena Tuhan berkuasa menjawab doa kita. Saudara, kalau Tuhan tidak berkuasa menjawab doa kita, kalau Tuhan hanya bisa mendengar setiap kata demi kata seruan doa kita, tapi Dia tidak berkuasa apapun untuk menjawab doa kita, saya mau katakan, jangan berdoa lagi. Percuma. Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita bergantung kepada Tuhan yang tidak berkuasa apa-apa? Tidak ada bedanya dengan patung-patung berhala yang disembah oleh kebanyakan orang yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika orang datang berseru dan berteriak kepada dia. Jangan doa lagi kalau Tuhan kita tidak berkuasa. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Itulah mengapa kita harus berdoa kepada Dia. Menjadi respon pertama kita. Karena Dia berkuasa total. Dia pencipta langit dan bumi yang berdaulat atas segala ciptaannya. Kalau kita membaca di dalam pasal 1 ayat yang keempat, dikatakan Tuhanlah yang menurunkan angin ribut ke laut. Pasal 1 ayat 17 dikatakan atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Dan Tuhan memelihara Yunus di dalam perut ikan itu. Dan Yunus sendiri mengakui, dia berkata, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan arus air mengepung aku. Dikatakan apa? Segala gelora dan gelombangmu menghempaskan aku. Alam ciptaan ini di tangan Tuhan. Tuhan berkuasa penuh. Dan 2 kali Yunus menyinggung tentang bait yang kudus. Yang menunjuk kepada Allah Yahweh
yang perkasa, yang besar, yang mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang memberikan banyak sekali tulah, yang menghukum bangsa Mesir, yang memberikan banyak mujizat kepada bangsa Israel. Itulah Allah yang sedang dikatakan oleh Yunus, bait-Mu yang kudus. Saudara, kita yang rugi besar kalau kita tidak bersandar kepada Allah yang berkuasa penuh atas dunia ini. Kita yang rugi besar kalau kita tidak datang kepada Dia dan kita sebaliknya menggantikan Dia dengan yang lain yang kita anggap bisa menjawab doa-doa kita dan menyelesaikan masalah hidup kita. Kalau kita kumpulin semua potensi dan kemungkinan yang kita punya untuk menjawab doa kita dan menyelesaikan masalah kita, ditimbang dengan satu saja kemampuan atau rencana Allah untuk menjawab doa kita, ini gak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Semua dikumpulin lah dibandingkan dengan apa yang Allah bisa perbuat. Tetap gak bisa dibandingkan. Kita yang rugi besar kalau kita tidak datang pertama-tama kepada sumber pertolongan itu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Waktu kita sakit, tidak salah kita berdoa dengan penuh keyakinan, mohon Tuhan menyembuhkan. Karena kita percaya dengan iman, kalau Tuhan mau dan Tuhan sanggup, Dia akan bekerja. Dia punya kuasa. Itu iman kita kepada Allah kita yang berkuasa. Waktu kita dalam kesesakan, kita berdoa dengan penuh iman bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar. Betul, memang seharusnya demikian. Karena Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan hikmat dan Dia akan memberi jalan keluar. Kita harus percaya. Kalau kita ragu, maka sebenarnya kita juga sedang meragukan identitas Allah kita yang berkuasa itu. Tapi saudara terkasih, kita juga harus menyadari bahwa karena Tuhan kita berkuasa penuh menjawab semua seru doa kita dan menyelesaikan masalah kita, Dia juga berkuasa mengatur apa yang terbaik buat kita menurut waktu dan rencananya. Di satu sisi kita percaya penuh dengan iman bahwa kita punya Allah yang besar dan berkuasa. Tapi di satu sisi kita juga tahu Allah kita juga besar dan berkuasa mengatur segala yang terbaik buat kita. Kalau kita memahami dua ini, wah, kita akan hidup dengan iman yang aman di dalam Tuhan. Bukankah hidup kita bukan bicara tentang kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita berbicara tentang Tuhan yang ditinggikan lewat segala sesuatu yang terjadi. Dan saya percaya Tuhan tidak sembarangan mengizinkan kesesakan besar terjadi dalam kehidupan seseorang. Tuhan memberi pertempuran yang sulit bagi anak-anaknya yang kuat. God gives the hardest battles to His strongest soldiers. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Yunus berserah penuh kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan yang atur hidup mati dia. Itulah kenapa Yunus hanya bisa berharap, Tuhan, mungkinkah aku memandang bait suci-Mu? Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Oh Tuhan, ini permintaan dan permohonanku, pertanyaanku. Tapi semua ada di tangan-Mu. Hidup matiku kuserahkan padamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus?
Dan Tuhan, Allah yang suka memberi kesempatan kedua itu, Dia tahu Yunus tugasnya belum selesai, harus pergi ke Niniwe. Tuhan gak mau cari yang lain. Tuhan gak pilih hamba Tuhan yang lain. Tuhan mau yang namanya Yunus yang ini pergi ke Niniwe, memberitakan Injil. Dan Tuhan berikan kesempatan kepada Yunus menuaikan panggilannya. Belum selesai tugasmu Yunus. Aku akan jawab doamu sesuai dengan keinginanku dan kehendakku. Saudara, kita berdoa bukan supaya personal goals kita atau keinginan, capaian sasaran kita itu tercapai. Bukan. Karena kita tahu semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kita berdoa supaya bagaimana dengan hidup kita dalam segala keadaan, nama Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan yang terjadi. Saya percaya Tuhan akan menaruh firman-Nya dalam hati kita. Tuhan akan mencatat firman itu di dalam hati kita. Supaya kita dapat berjalan di dalam jalan yang Tuhan jalani. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita hanya perlu cukup tahu bahwa Tuhan itu akan berkehendak menjawab doa kita. Pasti akan terlaksana. Semustahil apapun jalan itu, Tuhan akan menjawab dan melakukannya. Semustahil apapun keadaan itu, Tuhan akan menjawab. Karena itu, mari kita jangan terlalu berharap mujizat Tuhan akan terjadi. Tapi yang perlu kita harapkan apa? Allah berjalan bersama kita setiap hari. Itu saja. Bahwa kita punya Tuhan yang berjalan bersama kita setiap hari. Meskipun keinginan kita tidak terwujud. Doa yang kita naikkan seolah tidak terjawab. Jemaat terkasihi, doa Yunus bukan tentang Yunus, tapi tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita. Kehidupan Yunus adalah sebuah nubuat, sebuah tanda. Yunus mewakili Israel pada waktu itu dan kita hari ini yang telah gagal memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan Yesus menyebut Yunus sebagai sebuah tanda. Tapi Tuhan berkata, dialah tanda yang lebih besar daripada Yunus. Seperti Yunus ditelan oleh ikan, demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus ditelan oleh bumi. Seperti Yunus, Tuhan Yesus mewakili kita turun ke dalam maut sebagai tanda penghakiman terhadap semua orang yang telah menolak panggilan Tuhan. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberi hidup yang baru. Tuhan Yesus lebih besar daripada Yunus. Yunus tidak mati di dalam ikan, Israel tidak mati di dalam pembuangan, maut dan kubur juga telah memuntahkan Yesus kembali ke bumi. Karena maut tidak berkuasa atas Tuhan kita. Di dalam perut ikan, Yunus berkata, Tuhanlah keselamatan. Dan Tuhan Yesus telah membuktikan perkataan Yunus itu benar. Tuhanlah keselamatan. Seorang pendeta bernama David Riu dalam sebuah khotbahnya yang pernah saya dengar, dia berkata, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, menjadi fokus daripada pertolongan kita, maka sesungguhnya masalah terbesar dalam hidup kita bukanlah masalah keuangan kita. Bukan juga masalah keluarga kita. Masalah terbesar dalam hidup kita bukan masalah kesehatan kita. Ketika kita pergi ke dokter dan dokter mendiagnosa kita menderita kanker stadium 4, itu bukan masalah terbesar kita. Masalah terbesar kita bukan masalah depresi atas kekhawatiran kita.
Masalah terbesar kita bukan pembangunan gereja jadi apa enggak jadi. Bisa jadi apa enggak. Bagaimana menyelesaikannya. Ada dana, ada uang atau tidak. Itu bukan masalah terbesar dalam hidup kita. Masalah terbesar dalam hidup kita adalah ketika Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali. Namun kali ini bukan dengan keledai. Kitab Wahyu mengatakan kepada kita bahwa dia akan datang dengan kuda putih. Dengan begitu banyak pasukan malaikat. Dan dia akan mengadili semua orang yang hidup dan yang mati. Murka Tuhan pada waktu itu akan memanaskan tungku api neraka. Yang siap menerima mereka yang jahat dan yang tidak percaya kepada dia. Itu masalah terbesar hidup manusia. Tapi Allah sangat mengasihi manusia. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Satu-satunya yang dikasihinya. Turun ke dalam dunia, mati di kayu salib. Bangkit, sehingga yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Tuhanku, keselamatanku. Kalau masalah terbesar dalam hidup kita sudah diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita khawatir dengan kesesakan di dalam dunia ini? Bukankah dia jauh lebih sanggup mengatasinya buat kita? Karena itu, biarlah ini menjadi prinsip kita terakhir, menjadikan Tuhan Yesus jawaban doa terbaik kita. Dialah jawaban doa terbaik kita, bukan yang lain. Pribadinya, kasihnya, pekerjaan-pekerjaannya, perbuatan-perbuatannya dalam hidup kita. Yesus adalah jawaban terbaik bagi doa kita. Asal Tuhan berjalan setiap hari bersamaku, aku tidak akan takut menghadapi segala kesesakan yang terjadi. Karena itu mari datanglah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Engkaulah menjadi fokus doa kami. Bagaimana Tuhan sudah melakukan dan menyelesaikan masalah terbesar dalam hidup kami, yaitu dosa kami. Nah, kami percaya dengan iman, segala yang terjadi di dunia ini tidaklah sebanding dengan yang sudah Tuhan atasi. Tambahkanlah iman kami, tambahkanlah hikmat kami, supaya pada waktu kami menjalani hidup ini, kami membangun relasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Tuhanlah yang seharusnya menjadi respon pertama-tama kami dalam segala keadaan. Dan kami mau bangun mesbah doa kami mulai hari ini. Setiap pagi kami ingin membentangkan isi hati kami kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan menghibur, memberi hikmat, dan boleh menguatkan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan hari ini. Jadikan kami pendoa-pendoa, juga bukan hanya mendoakan diri kami sendiri, tapi kami juga mendoakan orang lain. Mendoakan pekerjaan Tuhan yang begitu besar di muka bumi ini. Mendoakan bangsa dan negara kami. Mendoakan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Pakai kami menjadi pendoa-pendoa syafaat Tuhan. Di waktu-waktu teduh kami bersama dengan Tuhan, doa-doa ini kiranya Tuhan dengar, Tuhan jawab, seturut dengan kehendak
dan waktu Tuhan. Kuatkan teguhkan iman kami Tuhan. Kalau ada di antara kami saat ini yang sedang mengalami kesesakan yang begitu dalam, bawa kami ke hadirat-Mu yang kudus. Peluk, rangkul kami, dan berjalanlah bersama dengan kami setiap waktu. Karena hanya itulah yang kami butuhkan. Jawaban doa yang kami butuhkan hanyalah pribadi Tuhan Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, saudara.